Ya, shalom. Selamat pagi saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bersyukur, terima kasih. Sekali lagi mumpung belum lupa, saya akan tetap katakan genapi Ibrani 10 ayat 24-25. Amin. Ya, apa itu isinya? Ya, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Sebaliknya, saudara dan saya harus saling memperhatikan, mendorong, mengingatkan mereka, dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Saudara siap untuk menggenapi firman ini? Melalui SMS, melalui WA saudara, melalui telepon saudara, melalui kendaraan saudara dengan cara menjemput mereka dan lain sebagainya. Lakukan. Ya, lakukan. Ya, genapi. Ya, terlebih bukan saja sekedar oleh karena kita sekarang doa puasa dan doa malamnya sudah pindah ke jam 18. Bukan sekedar itu. Itu cuma bonus saja. Tapi intinya, ayo mengajak satu orang untuk datang beribadah pada Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan. Baik, sekarang saya akan menyampaikan tentang apa yang dituntut Tuhan. Kita semua sudah tahu apa sih yang dituntut Tuhan selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. Saat ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita harus mencintai kesetiaan. Kita buka Roma pasal 2 ayat 25 sampai dengan yang ke-29. Sunat memang ada gunanya. Jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati. Secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya komentari ayat 29 dulu ya. Maka di situ dikatakan, maka pujian baginya bukan dari manusia, tapi dari Allah. Kalau lahiriah, luar biasa. Ya, saya tadi sih memang mendorong saudara untuk rajin ibadahnya, rajin pelayanannya, dan melakukan firman. Ya, ini penting sekali di luar sana bukan di dalam sini. Tapi kalau ukurannya itu cuman ibadahnya, pelayanannya, tampilan-tampilannya, dan kemudian apalagi berharap untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kalau sudah dapat dari manusia, saudara nggak dapat dari Tuhan. Sebaliknya kalau saudara menjalani kehidupan sebagai manusia rohani yang tidak bersandar kepada hal-hal yang lahiriah, tanda-tanda lahiriah, maka saudara tidak dapat pujian dari manusia. Saudara akan berkata, nggak masalah. Yang pasti saudara beroleh pujian dari Allah sendiri.
Berikan tepuk tangan. Maka melalui firman Tuhan ini kita akan diukur oleh Tuhan di mana sampai di mana tingkat kesetiaan kita. Adakah kita hanya setia dengan hal-hal yang lahiriah? Atau oleh karena hal-hal yang lahiriah kemudian membuat kita setia? Sebaliknya ketika tidak ada lagi tanda-tanda lahiriah, hal-hal yang lahiriah tidak kita terima, berkat tidak kita terima, mobil tidak baru, rumah juga tidak baru, hal-hal lahiriah tidak nampak. Saya berharap sesuai firman, saudara dan saya tetap setia. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, kembali dulu pada konteks soal sunat. Itu memang merupakan tanda ikatan perjanjian Allah dengan bangsa pilihan, dengan bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Untuk menandai siapa umatku, siapa yang bukan umatku. Itu ringkasnya seperti itu. Ya, itu di PL, perjanjian lama. Tetapi sekali lagi bukan berarti saya berbicara ini bukan dalam rangka untuk menghapus hukum-hukum yang ada di perjanjian lama atau di Taurat itu. Sebagaimana Yesus sendiri datang bukan untuk menghapuskannya, menghilangkannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, untuk dipastikan bisa ditayangkan Matius 5 ayat 17. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Menyempurnakannya. Memenuhi, menggenapi. Itu berarti menyempurnakan, melakukan apa yang belum digenapkan di perjanjian lama itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sunat adalah tanda lahiriah. Untuk menunjukkan siapa umatnya, siapa yang bukan umatnya. Namun secara ringkas sebenarnya yang dimaksud dalam pembacaan tadi, sunat tanda lahiriah sebenarnya harus menjadi satu paket yang pada gilirannya semestinya seharusnya umat itu harus menggenapi hukum Taurat. Artinya menjadi penurut-penurut Allah. Saudara dan saya yang katakanlah sunat dalam pengertian hal tanda lahiriah. Rumah kita ada salibnya, rumah kita ada Alkitab, hari Minggu kita datang ke gereja, hari Sabtu seperti ini kita datang ke gereja, kalung juga salib. Sebentar-sebentar kita haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Ya toh, kaget ya haleluya, ya dikecewakan haleluya. Luar biasa, kurang ngopo itu kira-kira. Dimintai tanda lahiriah seperti apa yang lain, kartu anggota jemaat ada. Bahkan kemudian ditanya tentang firman Tuhan, adakah hafal? Yohanes 1 ayat 1 apa isinya? Hafal. Sekali lagi, kurang opo. Apakah itu yang dimaksud manusia rohani? Karena berbicara setia, itu sebenarnya menjadi bukti bahwa kita sudah beralih dari manusia duniawi kepada manusia rohani. Terjadi perpindahan, terjadi perubahan gaya hidup, gaya cara berpikir, sikap hidup, sikap hati berubah. Tidak bersunat, pernyataan kedua tadi, tidak bersunat artinya tidak memiliki tanda lahiriah, tetapi mentaati hukum. Belum Kristen, bukan berarti kemudian sunat tidak perlu, baptisan tidak perlu, jangan salah ya.
Tetapi dia, ini saya pernah mengatakan melalui mimbar, selalu saya katakan ada sesuatu yang umum, ada sesuatu yang khusus. Kalau saja mereka yang belum percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dalam hidup kesehariannya mereka suka menabur, saya sekarang tetap mengatakan mereka pasti menuai. Kalau ternyata mereka belum percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, pengampun dosa, tetapi mereka hidup dalam ketentuan-ketentuan firman Allah, saya berkata mereka pun diberkati. Tetapi untuk berbicara sebagai umatku, berbicara untuk mendapatkan hidup kekal, tunggu dulu. Kalau soal lahiriah, nggak masalah, nggak keberatan kok Tuhan itu memberkati. Karena dia super kaya. Bahkan tidak pernah habis harta kekayaannya. Saudara yang tadi malam ikut Pastor teaching pasti mengetahui siapa dia. Ada 7 hal yang disandang oleh Yesus. Yang bukan saja dia penuh dengan hikmat, penuh dengan kuasa, tapi dia juga penuh dengan kekayaan. Dia adalah sumber kehidupan. Sampai kapanpun dia tetap sanggup memelihara seluruh umat manusia. Yang percaya boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi berikutnya tadi saya ulang bahwa tidak bersunat namun mentaati hukum Taurat. Dia sesungguhnya telah bersunat hati. Dan ternyata berikutnya dikatakan mereka akan menghakimi orang-orang yang bersunat tetapi yang melanggar hukum. Padahal sunat lahiriahnya dia nggak punya tanda itu. Ya. Jadi saya sedang memperhadapkan kepada saudara hari ini yang ujungnya adalah adakah kita setia atau mau belajar setia melalui kehidupan lahiriah dan kehidupan rohania. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka supaya tidak bingung, saya akan mengatakan berikutnya kekristenan pun butuh tanda-tanda lahiriah. Butuh tanda-tanda lahiriah. Namun pada gilirannya, saudara dan saya dituntut, kalau tema 2016, dituntut untuk hidup berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Dituntut. Jadi bukan banyaknya tanda lahiriah sudah kita miliki. Katakanlah mulai tadi saya sudah katakan dari pakaiannya, gaya bicaranya, rumah penuh dengan salib. Alkitab dibuka di setiap meja, termasuk di meja tamu dibuka. Dibaca, tapi tidak dilakukan. Tidak ada perubahan hidup, gaya hidupnya, sikap hidupnya, mentalitasnya, karakternya apalagi. Nggak berubah. Ini menjadi kesedihan tersendiri daripada Tuhan. Sampai-sampai tadi dikatakan dengan jelas bahwa keyahudian itu, yang dimaksud Yahudi itu bukan oleh karena, kita baca ulang ayat itu, dikatakan bahwa ayat 28, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Yang saya katakan yang disebut dengan umat pilihan, bangsa pilihan, orang yang percaya. Bukanlah orang-orang yang lahiriah Yahudi dan yang disebut sunat. Bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunatnya ialah sunat dalam hati. Secara rohani, bukan secara lahiriah. Maka pujian baginya bukan datang dari manusia, melainkan dari Bapa di surga. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Maka saudara, ini yang coba kita renungkan. Karena nanti akan muncul raport kita merah atau biru. Ya, ketika kemudian dicari tentang kesetiaan kita.
yang hanya bangga terhadap hal-hal yang lahiriah, mengandalkan hal-hal yang lahiriah, maka kemudian ketika ditanya atau diukur, ditimbang tentang kesetiaannya, ternyata kita tertolak. Salah satu contoh atau yang sering bisa terdapat atau terjadi dalam kehidupan kita, kalau sudah kita kemudian hal-hal lahiriah hilang, mungkin pekerjaan hilang. Ya, hari-hari ini harus banyak berdoa ya untuk Indonesia, karena sedang banyak ribuan orang sedang mengalami PHK. Ya, dari pertama dimulai dari pabrik mobil Ford, kemudian diikuti dengan Chevron, diikuti dua perusahaan Jepang, yaitu Panasonic dan Toshiba. Ternyata tadi pagi di televisi diumumkan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Katakan itu saya ambil contoh. Semulanya dapat jabatan, semulanya di tempat yang nyaman. Zona nyaman dinikmati, benar-benar luar biasa. Dan dia bersaksi, sering bersaksi, Tuhan Yesus luar biasa. Saya ini cuma lulusan SMA Pak. Siapa kalau bukan Tuhan yang mengangkat saya menjadi manajer. Wah, itu 10 tahun lalu. Terus begitu kesaksiannya. Tapi tiba-tiba di PHK. Ternyata tidak hadir lagi ibadah. Ternyata tidak lagi melayani. Ternyata tidak ada lagi kebanggaan, kekaguman terhadap Tuhan Allah. Pada saat nganggur seperti itu. Kesetiaan akan terukur ketika kita datang, kepada kita datang. Masyaallah. Terukur. Tapi coba kita belajar dari hambanya yang berkenan di hatinya Tuhan Yesus, yaitu hambanya bernama Daud. Ya, jadi bukan cuma namanya tok Daud, saudara. Wah, itu Daud namanya. Tapi ternyata tidak setia. Ya, tapi kita belajar Daud yang di Alkitab saja. 1 Samuel pasal 30. Ayat 1 sampai 5 saja. Tiba-tiba rombongannya dirampok. Dirampas semua harta. Bukan hanya hartanya, tetapi bojo-bojone pun diambil. Waduh, terus piye? Ya toh? Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklak. Pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Aduh, sudah istri dirampas, barang habis dibakar. Ternyata di dalam juga ada masalah. Apa itu? Karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Haleluya. Kenyataan habis barangnya. Istri anak pun dirampas. Sementara ternyata rakyat pengikut Daud pun mau melempari dia dengan batu. Ini berkenannya Tuhan pada Daud ya ini kayak gini. Apa yang terus dia lakukan? Tetapi, ayo kita baca 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Bagaimana ketika yang biasanya tidak ada lagi,
Bagaimana ketika yang biasanya kita banggakan tidak ada lagi. Bagaimana yang biasanya ada di sekitar kita tidak ada lagi. Bagaimana ketika kemudian zona nyaman kita kemudian terampas. Disitulah kita akan diuji kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ini yang coba perlu kita renungkan lebih sungguh. Mengapa firman Tuhan terus diberitakan? Mengapa saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan yang menggembalakan saudara berulang-ulang dan bahkan khususnya dalam tahun 2016 untuk kita bisa memenuhi apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Bahwa kalau Tuhan hendak memberkati kita secara lahiriah, itu pun janji Tuhan. Tetapi lebih daripada janji untuk memberkati saudara, Tuhan punya rencana lebih dari sekedar memberkati saudara. Yang sakit disembuhkan, lebih dari itu semuanya. Tuhan mau membawa saudara dan saya memiliki hatinya. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Memiliki hati yang baru, hati yang terbentuk. Yang akhirnya kita kedapatan layak untuk disebut sebagai manusia rohani. Yang terikat kuat bahkan menyatu dengan Tuhan Allah yang hidup itu. Yang tidak akan pernah lagi terganggu. Yang tidak akan pernah menjadi tawar hati, mundur, mengeluh, berontak. Meninggalkan Tuhan hanya oleh karena perkara-perkara lahiriah. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, kalau itu terjadi, maka saya percaya saudara tidak akan lagi pernah membanggakan hal yang lahiriah. Perkara saudara diberkati rumah baru, mobil baru dan sebagainya, bukan berarti saudara kemudian nolak, tidak. Tapi itu bukan kebanggaanmu. Kebanggaanmu adalah ketika saudara tahu hatimu sudah baru. Di dalamnya ada Yesus dan saudara nyata hidup di dalam. Ini yang akan memberikan kepada saudara kepastian bahwa saudara adalah termasuk golongan orang yang setia. Yang tidak akan terpengaruh oleh perubahan cuaca, tidak terpengaruh oleh karena perubahan ekonomi, tidak terpengaruh oleh karena perlakuan orang terhadap kita selama ini. Katakanlah itu mungkin pasangan. Semula pasangan saudara setia. Lalu saudara tiru-tiru tidak setia. Balas-balasan, kok enak awakmu ngono aku ya iso. Apalagi yang mulai katakanlah suaminya, istrinya juga titanayan ya. Awakmu garo aku mbiyen nang sekolah iku kembangi sekolah. Mulai macak biasa yang tidak pernah wedaan saudara. Saya sudah curiga kalau ada istri-istri mulai dari tidak macak itu saya sudah curiga. Ini ada masalah pasti. Udah, iya. Dan itu istilahnya dari 10 orang ya yang disurvei 9 begitu. Jadi akurat hasil surveinya. Ya, mulai aneh-aneh gitu. Ora tau ganting-ganting. Alah, sebentar terus gini. Ya, mulai. Begitu ditelusuri ternyata ada masalah nikah. Ternyata benar ada masalah. Ya, tetapi kalau katakanlah suaminya mulai aneh-aneh, mulai tidak setia, tetapi istri tetap setia. Wow, luar biasa. Itu yang Tuhan kehendaki. Ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Maka tadi saya mulai mengatakan bahwa akan terukur ketika hal-hal yang lahiriah itu terjadi perubahan. Yang biasa naik mobil, tidak naik mobil. Yang biasa dijemput, tidak dijemput. Terukur di situ. Setia apa orang. Aslinya itu ketahuan. Tetapi
Ya, biasanya naik mobil, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, mobilnya terpaksa disita. Karena sudah 4 bulan tidak bayar ngangsur. Tetapi saudara tetap hadir dalam ibadah, tetap bekerja, datang ke kantor tepat pada waktunya. Bapak di surga melihat saudara sebagai yang setia. Tepuk tangannya lebih panjang bagi Tuhan Yesus. Jadi bukan soal lahiriah lagi. Tidak lagi bangga-banggain yang lahiriah, termasuk yang sudah kita baca tadi, bukan soal sunatnya. Dan saya tidak mengatakan loh untuk pamer tanda-tanda lahiriahnya. Ya. Loh ada loh ini kalau ngomong sunat, tapi ada orang tuh lalu ndel-ndelan, titanono ya. Dikira aku selama ini aku maca melarat, dikira aku ki wong melarat. Titanono ya, jor-joran karo aku. Titanono. Wah, beli kulkas, beli mobil lagi. Loh, ada loh orang yang seperti itu terpengaruh karena hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu, dirinya lebih dari orang itu, lebih kaya, lebih apa dan sebagainya. Itu bukan orang tipe setia. Ya, saudara tidak terpengaruh dengan hal yang lahiriah. Karena orang-orang yang setia itu akan ternilai ketika hal-hal yang lahiriah alami perubahan. Tetapi ternyata, luar biasa. Tetap datang ke kantor tepat waktu, datang ibadah tepat waktu, tetap pelayanan dan lain sebagainya. Hal-hal lahiriah tidak pernah dijadikan alasan. Yang setuju dan mengerti, boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Itu artinya saudara mengalami apa yang disebut dengan sunat hati. Karena tidak lagi membanggakan hal-hal lahiriah. Bahkan lebih jauh, tidak lagi pernah mengandalkan hal-hal lahiriah. Tidak mengandalkan. Ya, tidak lagi mengandalkan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, maka sekarang ini saya sedang mengajak saudara untuk lebih berani mengambil keputusan, mengambil langkah untuk berjalan pada jalannya Tuhan. Karena apa? Orang bisa menjadi tidak setia itu hanya oleh karena kepentingan-kepentingan pribadinya terusik. Selama ada kepentingan pribadi yang lebih kuat, biasanya orang itu sangat rentan untuk bisa setia. Tapi kalau hidupnya sudah tidak mementingkan kepentingan pribadinya dirugikan, dikurangi, tidak ada masalah. Aku hidup bukan karena itu, aku hidup oleh karena Tuhan. Ayo kembali kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Ya. Maka saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, kita harus lebih berani sekarang ini. Karena apa? Pengaruh dunia ini sangat luar biasa. Sangat memungkinkan untuk membuat kita tidak setia. Contoh yang sudah seringkali dalam mimbar saya sebut. Kemajuan teknologi, kemajuan iptek, kemajuan media luar biasa. Ya. Ini luar biasa, pengaruhnya besar sekali. Ya, sekarang sudah kelihatan kan. Kalau Alkitab ketinggalan, enggak masalah, sekarang teknologi maju kok selalu ditayangkan di depan. Coba HP carry, muter Pak, muter balik. Telat ini, gereja sudah mulai, enggak masalah, telat tuh HP ku. Alasannya mungkin nanti dicuri orang dan sebagainya. Saya akan baca lagi tadi ada pesan begini. Was, HP carry sudah. Ya, Alkitab ketinggalan, enggak masalah. Asalkan jangan HP yang ketinggalan. Ini sudah satu contoh. Begitu mudahnya kita. Apalagi sekarang ini kesempatan saya ingin mengatakan lama tak pendem di sini. Adakah gereja ini harus berani memberikan satu pernyataan tentang pengaruh yang ada di dunia nyata. Yang sudah mulai merambah memanfaatkan dunia maya. Dengan memasukkan semua pemikiran-pemikiran mereka melalui dunia maya, melalui internet dan sebagainya, masuk kemana-mana. Yang ditawarkan oleh dunia modern sekarang adalah bahayanya yang saya sebut dengan bahaya. Ada sesuatu yang sangat berbahaya, melebihi sekali sesuatu, yaitu DHL.
Apa itu? Demokrasi. Apa itu? Hanya HAM. Apa L-nya? Lingkungan hidup. 3 hal ini yang musuh besar umat Tuhan. Dengan alasan demokrasi. Nah, kita kan suka pendapat. Kebebasan orang berpendapat sehingga etika kemudian hancur. Penundukan diri seorang bawahan terhadap atasan. Oh, terjadi kan. Yang namanya bawahan berani nolak perintah atasan. Ya, saling lapor. Sekarang ini saling lapor. Lapor. Kok enggak ada batasan etikanya? Ya, padahal Alkitab mengajar kepada kita tunduk pada otoritas. Bahkan dengan sangat mantap, sangat jelas Roma 13. Sampai pun kalau saudara punya kepala negara atau raja yang bengis, Alkitab tetap mengajar, kamu harus tetap tunduk, tetap setia. Mari yang ngerti berikan tepuk tangan saudara bagi Alkitab kita yang luar biasa ini. Jadi alasan kemudian apa? HAM. Oh, sekarang marak yang namanya LGBT. Itu kan hak orang itu hidup. Hak orang itu untuk menikmati seksnya. Itu bukan kelainan. Itu memang dia dilahirkan seperti itu. Kita melarang nanti kena HAM. Akhirnya membuat apa? Enggak bisa lagi setia kepada Tuhan. Tergerus. Hati-hati saudara, karena alasan-alasan demokrasi seperti yang kita miliki sekarang ini kan kebablasan semua. Ya, sidik-sidik, berontak sidik-sidik, sama sekali etika yang sebenarnya berasal pengajarannya etika itu moral itu dari Alkitab. Terkikis, perlahan-lahan, tapi pasti. PBB sudah memberikan pengumuman sudah 17 negara dunia yang undang-undangnya itu melegalkan perkawinan sejenis. Saya kemarin dalam satu diskusi terbatas, saya mengatakan, aduh puji Tuhan ya kita gereja hidup di negara Islam terbesar. Pasti saudara-saudara kita ini nolak. Sekarang, kita tidak tahu 10-20 tahun lagi. Karena alasan tadi demokrasi, HAM, lingkungan hidup. Sementara lingkungan hidup, orang beribadah, ganggu. Tutup. Yang ganggu tutup, karena apa? Merusak lingkungan. Aneh kan? Ya, hati-hati loh saudara. Tanpa kita sadari oleh karena sikap orang berubah setia kita. Oleh karena harta, oleh karena hal-hal lahiriah kita akan bisa berubah setia. Yang sekarang oleh karena situasi atmosfer dunia sekarang yang lebih mengedepankan demokrasi, HAM dan juga lingkungan hidup itu sungguh-sungguh membuat kita sebenarnya prihatin luar biasa. Luar biasa. Ya. Saudara bisa ambil gambaran lah, contoh Amerika itu negara itu dibangun atas dasar firman. Tapi dalam perkembangan, dalam pertumbuhannya sekarang ini, karena lebih dikembangkan yang namanya DHL tadi, maka akhirnya yang akan menjadi musuh Alkitab, musuh Yesus adalah humanisme. Alasan humanisme, maka orang tidak boleh. Anak pun sekarang tidak boleh dipaksa-paksa untuk baca firman. Baca, wah zaman tahun pertama yang namanya Amerika itu luar biasa di rumah, di sekolah. Itu ada speaker, setiap sekolah itu saya pernah mengunjungi masih sekolah-sekolah lama di Amerika, itu masih ada speaker di setiap kelas. Untuk apa? Untuk doa bersama. Dari pusat kantornya itu didengungkan, dipersuarakan itu firman. Semuanya doa. Sekarang itu enggak ada semua. Dan kalau kedapatan orang tua paksa anak, apalagi anak itu sudah ukuran dewasa, dipaksa untuk ibadah, dipaksa untuk baca firman, bapaknya bisa tisu.
dituntut ke pengadilan. Alasan apa? Demokrasi, HAM, lingkungan hidup. Cara yang dikasih Tuhan, untuk itu saya sering kali mengatakan, kita ini hidup karena kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup, manfaatkan kasih karunia itu semaksimal mungkin. Jangan menjauh dari kasih karunia. Jangan sia-siakan kasih karunia. Jangan salah gunakan itu kasih karunia. Amin. Maka benar juga firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 13. Maka di sana dikatakan dalam situasi yang berkembang luar biasa sekarang ini, maka di sana dikatakan berbahagialah orang yang mati dalam Yesus sejak sekarang ini. Artinya kalau mau diterjemahkan tentang Lukas gitu, sebenarnya kalau mati lebih cepat daripada nanti itu ya. Apalagi nanti pada zaman tribulasi atau zaman siksaan besar. Wah, berat. Ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Pertama tentu karena apa? Karena sebelum mati dia sudah percaya Tuhan. Sebelum mati dia sudah pasti mendapatkan kepastian untuk masuk surga. Amin. Tapi lebih dari itu, kalau mati lebih cepat, pengertiannya adalah lebih enak daripada harus menghadapi globalisasi, menghadapi saat-saat sengsara besar. Maka saudara, mumpung sekarang masih punya kesempatan, berlakulah setia. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan yang luar biasa. Bisa jadi saudaraku yang saya maksud saya tambahkan tadi, kita gesekan oleh karena pasangan nikah kita di gereja, kemudian ada masalah dengan teman segereja, lalu kita undur, lalu kemudian tambah lagi masih bisa katakan karena masih teman segereja, apalagi saudara yang membawa dia untuk kenal Tuhan, oh enggak masalah, oh dia masih junior, saya kan sudah senior, ya, oh masih bisa melewati. Tapi ketika kesandung, saudara ada masalah dengan hamba Tuhan, tetapkah saudara mau setia kepada Tuhan? Dengan hamba Tuhan, dengan gembala sidangnya. Adakah saudara kedapatan tetap setia? Yang harus saya pastikan sekarang di bagian ujungnya adalah, sesungguhnya Tuhan sedang membimbing saudara dan saya menuju kepada hatinya, memiliki hatinya, membuat setiap kehidupan saudara menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22. Kita harus menuju ke sana. Yang kesetiaan itu antara lain bagian daripada buah roh. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan apa? Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Katakan amin. Kita sebenarnya harus sadar proses Tuhan izinkan Daud mengalami seperti itu. Sebenarnya Tuhan sedang melakukan proses, sedang menguji kesetiaan kita. Adakah sudah pertumbuhan rohani? Adakah hati ini sudah benar hati yang baru? Ya, persoalan dipakai Tuhan untuk melakukan proses terhadap kita. Mungkin itu soal makanan, soal minuman, soal ekonomi, soal kebutuhan, soal anak sakit, soal cucu sakit. Soal suami sakit, istri sakit, semua itu dipakai Tuhan untuk membentuk hati kita. Dan Tuhan mau kita mampu melewatinya. Dan akhirnya Tuhanlah yang memberikan puji-pujian kepada saudara. Ayo berikan tepuk tangan. Ini yang Tuhan sedang bawa kita. Untuk kehidupan kita di mana roh Allah tinggal di dalam kita. Maka akhirnya kita bisa menghasilkan, memberikan buah roh itu. Yang antara lain adalah apa? Kesetiaan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, kita uji di bagian akhir, adakah kita kalau kena hal lahiriah, atau oleh karena saudara itu diberkati oleh seseorang, lalu setianya bergeser kepada yang kelihatan. Karena yang berkati secara fisik, setiap bulannya adalah orang itu. Saudara tidak menjadi setia kepada Tuhannya, tapi setia pada orang itu.
Saya tidak mengatakan bahwa akan berlaku hukum apa yang ditulis dalam kitab Yeremia pasal 17 itu. Terkutuklah kamu yang mengandalkan manusia. Kita buka sekarang Yesaya 10 ayat yang ke-20. Adakah saudara kedapatan tetap mengandalkan Tuhan ketika ada masalah? Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang-orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, kepada yang menang itu. Tetapi akan bersandar kepada siapa? Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap apa? Setia. Kesetiaan diukur, saudara. Ya, itu banyak masalah lah, mungkin itu sudah perusahaan yang diambil alih, bukan berarti harus apa ya, tetapi coba diukur di dalam hati. Kadang-kadang oleh karena seseorang yang sudah sangat apa, dan sudah andalkan dalam segala sesuatu. Lalu kemudian orang itu mengatakan, Mas, ya saya pernah ya mengalami 2 anak saya pada masa kecil itu, saya tidak bisa memberikan uang sekolah buat mereka, kebutuhannya, seragamnya, buku-bukunya. Lalu ada orang lain yang membiayai dia sampai sekian tahun. Ternyata pada waktu itu saya diuji oleh Tuhan melalui orang itu. Ya saya tahu saya masih harus balas budi dong pada dia kan. Tapi ternyata dia itu tidak bermaksud untuk menjebloskan saya. Tapi ternyata dia kemudian menangis luar biasa. Karena apa? Saya menolak ajakan dia. Pada saat itu saya harus berangkat ke pelayanan. Tapi kemudian dia minta, Mas, aku tolong mas, supirku rateko. Aku tolong terkenggon airport. Wah, waktu itu bergumul. Ini orang yang menyediakan kebutuhan saya. Ini orang yang mencukupi semua kebutuhan sekolah anak saya. Saat yang jam yang sama, saya harus berangkat pelayanan. Oh, untung saya tunduk pada Roh Kudus. Saya dengan mengatakan, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya mohon maaf. Saya ada tugas yang harus saya kerjakan. Ternyata dia itu bermaksud untuk menguji saya. Dia nangis merangkul saya. Aku bangga mas, karo panjenengan. Ya, karena apa? Orang kalau sudah disuplai terus oleh orang itu kan bisa jadi, oh ya Pak, tidak masalah, setia, sip, Pak, beres. Tuhan, sorry Tuhan, Engkau pakai orang itu untuk memberkati aku. Dan Engkau ajarkan kepadaku supaya aku setia. Aku sekarang mau setia, aku mau, sorry Tuhan, nanti lain kali ya. Firman ini mengajar dengan jelas. Tetapi pada waktu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Yesaya 26 ayat yang kedua juga akan meneguhkan kita. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan bangsa dan yang tetap setia. Ini upah bagi orang-orang yang kedapatan memang setia. Oh, dimudahkannya perjalanan kita. Kelimpahan kasih karunia anugerah Tuhan selalu hadir dan tidak pernah datang terlambat pertolongan Tuhan. Mari kita berikan kembali sorak-sorai kita bagi Tuhan. Terlebih ayat yang ketiga akan lebih semakin meneguhkan kita. Ayo kita baca bersama 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Sebab kepadamulah ia setia. Ayo berikan sorak-sorai. Dijagai hati kita, dipenuhkannya dengan damai sejahtera. Kepada siapa? Kepada saudara yang setia. Kepada saudara yang tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Wow. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada seorang pun yang tawar hati ketika hari ini saudara sedang mengalami pergumulan berat. Jangan ada keluar kata sampai menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai sudah kenapa saya sudah begini kok begini.
Padahal saya sudah melakukan begini-begini dan yang tidak diminta Tuhan pun saya sudah lakukan. Tapi kenyataan kok begini. Saudara ini berhadapan dengan Tuhan yang setia. Kalau kedapatan doamu belum dijawab, kalau kedapatan mungkin sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu diambil oleh Tuhan, jangan engkau menjadi tawar hati. Mungkin itu anak kesayanganmu, cucu kesayanganmu, mungkin itu hartamu, mungkin itu kebanggaanmu, mungkin itu kedudukanmu. Amin. Jangan engkau menjadi tawar hati. Kita dihibur ayat terakhir dari Mazmur 146. Ayat yang ke-6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, ya, situasi akan terus berubah di sekitar kanan kiri kita. Ya, tadi sudah saya beri contoh-contoh ya. Jadi jangan sampai kedapatan kita ini Kristen lahiriah, mengejar yang lahiriah, mengandalkan yang lahiriah, terikat kuat bersemangat oleh karena yang lahiriah. Yang ada masalah hari ini tenang ya, karena Tuhan pasti setia menyelesaikan. Tetap ibadah, tetap giat, tetap rajin, apa yang harus saudara lakukan tetap lakukan. Amin. Ya, kita sedang diajar Tuhan untuk setia. Sorak-sorak kita kembali bagi Tuhan yang baik.